pengalaman dari Kopiah berputar itu aja, Pak. Itu kalau orang melihat sekilas kok nilainya kecil. Kalau orang belum biasa melihat akumulasinya. Tapi karena konsistensi, rutinitas dan kebersamaannya itu jadi masjid itu, Pak. Jadi, dan saya melihat itu di kampung-kampung, di desa-desa. Kalau kita melihat ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang belum bisa, tapi muter terus gitu kan. Nah, saya kira itu juga diperbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati dan kami banggakan serta kami cintai keluarga besar SAS Solid Air Sepakat, baik yang tinggal di Indonesia, apalagi yang di luar negeri ini. Ya, salam hormat dan salam keluarga, rasa cinta kami kepada keluarga besar SAS. Pertama, tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian. Siang hari ini walaupun secara virtual kita dapat menjalin silaturahmi, ya, halal bihalal keluarga besar SAS ini berskala internasional. Kami tentu menyambut baik, karena memang warga Padang, warga Minang yang ada di Bengkulu dari berbagai jurai, ini memang banyak sekali. Dan bagi kami, bagi saya, ini bersama istri, kebetulan juga hadir bersama kita, ya keluarga Minang ini bukan keluarga yang asing, karena saya sebagai pimpinan daerah, bukan. Tapi karena memang mertua saya pun memang orang Minang, dari Bukit Tinggi, Sikumbang. Jadi kami memang juga sering mudik ke Sumatera Barat, ke daerah Bukit Tinggi, Payakumbuh, daerah Sari Lama dan sekitar itu sangat familiar. Dan memang sejak dulu pun memang kami di Bengkulu Selatan dengan keluarga besar SAS ini ya sangat dekat dengan teman-teman PKDP, SAS, kemudian kalau kita ada ikatan keluarga Bukit Tinggi dan sekitarnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Singkat cerita sebagai pembuka, tentu saya sebagai pimpinan daerah, warga Minang memang menjadi bagian yang sangat berkontribusi besar dalam kegiatan pemerintahan, apalagi dalam kegiatan bisnis perdagangan. Kita semua tahu peran serta masyarakat Minang di Bengkulu ini luar biasa. Termasuk dalam kegiatan kehidupan keberagamaan. Saya terasa betul, Pak, sekali lagi waktu saya masih di Bengkulu Selatan, Wakil Bupati, dan ketika saya jadi gubernur, orang Minang itu dimanapun dia berada yang membangun masjid, paling tidak musola lah gerakan pertamanya itu, dengan Kopiah berputar itu. Nah, itu positif sekali. Saya sangat senang dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian yang kedua, agenda balik bersama. Ini kan banyak dicontoh oleh suku warga-warga kita yang lain. Dan namun sekali lagi itu adalah adat budaya Minang, khususnya SAS yang menjadi pelopor. Namanya itu budaya balik bersama ketika Lebaran. Nah, maka dalam selanjutnya yang kami sampaikan adalah ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebaikan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang ketiga, singkat-singkat saja kami ingin menyampaikan, memang halal bihalal kita dilakukan secara virtual, ya tentu harapan kita ke depan suatu waktu ya kita bisa bertatap muka, bertemu langsung dalam bentuk silaturahmi keluarga. Nah, menghadapi situasi wabah COVID yang masih ada di tengah-tengah kita sekalian, ya tentu pesan saya sebagai pimpinan di daerah, dan saya kira juga ini berlaku di semua wilayah, karena ini pandemi memang bersifat global, mendunia. Nah, kita menghadapi ini memang harus rasional, Bapak Ibu sekalian, keluarga masyarakat SAS. Kita harus rasional, betul-betul menempatkan wabah pandemi ini tidak bisa main-main. Nah, di satu sisi, maksud saya rasional itu, di satu sisi kita sebagai orang beragama, itu sangat paham bahwa semua jenis penyakit, apalagi sifatnya wabah, dengan kekuasaannya pula yang akan mengangkat. Demikian juga ketika kita sakit, ya Allah yang membuat orang sakit, yang Allah juga yang akan menyembuhkannya.
Itu tentu konsepsi ini kita sangat yakin sebagai orang yang beragama, maka kita berdoa, berserah diri dan bertawakal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan segera menghentikan COVID-19. Namun di sisi lain, saya katakan rasional itu, ya sebagai orang yang berakal juga harus mengikhtiarkan, memaksimalkan ikhtiar, menggunakan akal sehat menghadapi situasi wabah seperti ini. Maka peran dokter, para medis menjadi penting, karena memang kita sebagai orang yang berakal mengedepankan ikhtiar, ya usaha patuh dengan protokol kesehatan. Nah, kalau ini kita lakukan secara berbarengan atau paralel lah, keyakinan hati beragama, kemudian di satu sisi ikhtiar, maka insya Allah menurut saya punya keyakinan penuh wabah ini akan berlalu dan aktivitas ekonomi kita akan segera pulih. Kemudian yang keempat, tentu yang lebih penting dari itu semua, rasa jalinan kebersamaan, silaturahmi sebagai ya keluarga besar masyarakat Minang yang tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Ya, kita paham betul Pak, merasakan betul keberadaan orang Minang itu menjadi penggerak ekonomi, khususnya kepribunian itu luar biasa. Nah, ini yang harus selalu kita jaga, yang harus kita dorong, harus kita dukung, dan kelembagaannya itu harus semakin kita perkuat. Saya kira kelembagaan, ya kalau sekarang baru pada ikatan-ikatan pedagang pasar, ikatan-ikatan pedagang kaki lima, kemudian ada nama Ikatan Remaja Minang, yang semuanya itu hampir berbasis budaya dan berbasis ekonomi. Nah, maksud saya ke depan bukan tidak mungkin sebenarnya orang Minang yang diprakarsai SAS, apalagi yang memang secara struktur organisasi kejurayaan itu sudah sangat lengkap, ini membuat lembaga ekonomi yang formal, Pak. Ya, kalau di Minang, Sumatera Barat, kita mengenal yang namanya Bank Nagari. Saya kira mungkin lembaga keuangan apa yang bisa digagas oleh masyarakat Minang, yang bukan saja hanya ada di Sumatera Barat, tapi bisa menyatukan Indonesia, Pak. Yang diperkuat oleh teman-teman, saudara-saudara kita orang Minang di luar negeri. Nah, kelembagaan keuangan apa? Saya kira itu yang dirumuskan, kelembagaan uang syariah, baitul mal, apa-apa gitu. Menurut saya itu yang bisa menghimpun semua kekuatan ekonomi dari semua jurai yang ada di Sumatera Barat. Dan saya kira sekali lagi saya sangat berharap SAS bisa menjadi trigger, pionirnya, penggerak itu semua. Agar apa? Sekali lagi bisa menjadi lebih mewarnai struktur perekonomian Indonesia. Kalau dalam tataran informalnya itu sudah sangat nyata sekali, sudah sangat nyata. Semua ibu kota saya kira dari 34 provinsi, pelaku-pelaku ekonomi di pusat-pusat perdagangan, pasar-pasar tradisional, bahkan pasar modern, itu pasti dominasi orang Minang sangat besar. Nah, ini sekali lagi kalau distrukturisasi dalam bentuk lembaga keuangan, itu akan hebat sekali, Pak. Akan hebat sekali. Nah, tinggal diinisiasi menurut saya, bertemu dengan semua jurai, trigger, kemudian pionirnya orang SAS, Sulit Air sepakat, bertemu, berembuk, kira-kira kalau sudah bikin banknya sifatnya bank syariah yang menyatukan semuanya, sehingga nanti gerakannya itu akan lebih masif dan lebih terstruktur untuk memberikan warna ekonomi Indonesia. Karena sesungguhnya Indonesia keberagaman kita itu, ketika ada yang betul-betul dominan, nah orang akan ikut, Pak. Nah, tapi ketika tidak ada yang dominan dan terstruktur sistematis, maka sekarang seringkali menjadi sebuah perdebatan. Karena orang tidak melihat mana yang lebih dominan, mana yang harus menjadi leader di depan. Nah, ketika orang Minang bisa menjadi leader di depan, bagaimana sejarah bangsa ini, Pak? Saya orang asli Bengkulu, tapi saya sedikit banyak membaca sejarah betul. Bagaimana orang Minang memang ketokohannya sejak zaman penjajahan, Pak, itu justru itu yang mendominasi, mewarnai Indonesia sesungguhnya. Dari sisi semangat nasionalisme, rasa perjuangan untuk memperebut kemerdekaan, itu luar biasa. Tokoh-tokoh pendidikan nasional, semua orang tahu, Pak. Nah, menurut saya ini yang harus dikapitalisasi betul dengan warga Jurai Minang itu yang sudah demikian masif besar ini, tinggal sekali lagi distrukturisasi dengan baik. Saya kira Pak Gubernur Sumatera Barat pasti punya kompetensi untuk ada biro tersendiri yang mengurusi tentang orang-orang yang ada di perantauan ini. Dan sekali lagi kira-kira bahasa sederhana saya itu melalui forum ini, kita kapitalisasi, Pak. Saya betul-betul merasa ini aset bangsa betul ini. Dan orang Minang ini. Karena pengalaman dari Kopiah berputar itu aja, Pak. Itu kalau orang melihat sekilas, kok nilainya kecil. Kalau orang belum biasa melihat akumulasinya. Tapi karena konsistensi, rutinitas dan kebersamaannya itu jadi masjid itu, Pak.
Jadi, dan saya melihat itu di kampung-kampung, di desa-desa. Kalau kita melihat ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang belum bisa, tapi muter terus gitu kan. Nah, saya kira itu juga diperbesar, maksud saya, dalam bentuk lembaga ekonomi yang saya sampaikan tadi. Itu saya kira tadi pasti orang Indonesia nanti akan merasakan, oh ini memang gebrakan masyarakat Minang yang memang sejak zaman penjajahan itu memang kecintaan terhadap negeri ini nggak usah diragukan gitu kan, nggak usah diragukan, luar biasa kontribusinya terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme itu. Saya kira itu prinsip. Terima kasih saya ikut bergabung sebagai keluarga besar PSSI, Pak, Persatuan Sumando seluruh Indonesia. Karena izin saya orang Minang. Iya. Kalau saya diberi nama waktu menikah dulu, Pak, Sultan Mangkuto Alam. Iya. Saya pasti 2-3 tahun tuh pasti mudik ke Sumatera Barat, Pak. Kami naik ke puncak Merapi, itu kampung mertua saya. Ya, di pusat persawahan di atas Gunung Merapi itu kita sampai ke sumber airnya itu. Kalau pulang balik ke kampung itu ada surau, ada langgarnya di situ. Nah, itu mengesankan sekali. Nah, saya kira itu sekali lagi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya senang bersilaturahmi sebagai keluarga besar masyarakat Minang, dan lebih dari itu tentu masyarakat Minang di Bengkulu, Bapak nanti boleh juga dikomunikasikan. Kami selalu dekat dengan Ibu Dokandong, kemudian dengan semua jura yang ada. Biasa kegiatan-kegiatan kita sangat bersinergi dengan pemerintahan di Provinsi Bengkulu. Dan selalu saya katakan dalam kegiatan-kegiatan budaya juga, kalau ada event daerah, pernah kita adakan semalam di Ranah Minang, di gedung daerah pernah kita adakan, Pak, khusus tampil budaya Minang. Itu dalam rangka ulang tahun Bengkulu. Sekali lagi saya mengangkat, ini merasakan betul keberadaan dan kehadiran warga masyarakat Minang ini. Sekali lagi terima kasih, silaturahmi kita tersambung, salam hormat, dan mudah-mudahan kita selalu sehat dan penuh berkah. Terima kasih. Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan putus dulu, Pak Gus. Waalaikumsalam.